Akhir tahun 2023, video yang menampilkan Aziz, anggota Polri Sulsel, mengantar pelajar SD yang harus berjalan sejauh 10 km selama 5 jam menuju sekolah menjadi viral. Tak heran, karena kini Pulau Jawa berkontribusi sekitar 58% dari PDB ekonomi Indonesia. Produktivitas ekonomi yang tidak merata dicerminkan oleh ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Sebagai contoh, keterbatasan sarana pendidikan di Jawa hanya mencapai 0,1%, sementara di Papua mencapai 51%. Sebagai anggota DPR, saya akan menerbitkan aplikasi Pintar Belajar. Aplikasi ini bertujuan mengatasi minimnya laporan mengenai kendala pelajar, terutama di daerah-daerah terpencil terkait aksesibilitas pendidikan, serta menyediakan bantuan guna memastikan kelanjutan pendidikan mereka. Aplikasi ini memiliki 4 fitur utama. Pertama, mempermudah pendaftaran bantuan sosial dan beasiswa agar menjangkau lebih banyak pelajar. Kedua, pelaporan kondisi sekolah, membantu pemerintah memantau kondisi sekolah secara real time dan menyelaraskan data pengeluaran dana pendidikan untuk mengurangi korupsi di tingkat daerah. Ketiga, mengedukasi pelajar tentang pentingnya pendidikan di tengah-tengah norma sosial yang dapat menghambat seperti pernikahan dini. 4. Memfasilitasi pelaporan kecurangan dalam penerimaan pelajar, termasuk sistem zonasi. Program Pintar Belajar juga memerlukan dukungan ketiga fungsi DPR. Fungsi legislasi, menyusun UU 3T. Berbeda dengan UU Kawasan Ekonomi Khusus, UU 3T yang berfokus pada pembangunan daerah-daerah 3T dari segi kesejahteraan manusia termasuk pendidikan. UU ini akan memanfaatkan Perpres nomor 63 tahun 2020 untuk mengidentifikasi daerah-daerah 3T, menetapkan tanggung jawab pemerintah dalam memprioritaskan pendidikan dan menghilangkan ambiguitas daerah prioritas. Merevisi UU nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas pasal 12 ayat 2D dengan menambahkan frasa tentang bantuan sosial bagi pelajar yang membutuhkan. Fungsi anggaran. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2014, DPR berwenang mengesahkan APBN dan memberikan rekomendasi distribusi anggaran. Saya merekomendasikan LPDP untuk menambah alokasi dana bagi program jangka panjang yang efektif menyetarakan pendidikan di daerah pelosok. Anggaran juga akan mencakup pengembangan aplikasi Pintar Belajar dan berbagai kegiatan di dalamnya seperti bantuan sosial, beasiswa, dan kursus daring. Fungsi pengawasan. Aplikasi Pintar Belajar ini menggunakan real-time analytics untuk menyalurkan input kendala pelajar ke database DPR secara transparan. Pengawasan diperlukan untuk mencegah akun-akun fiktif dan ancaman-ancaman dari pihak sekolah. Selain itu, perlu pengawasan efektivitas dan kemungkinan penyalahgunaan UU 3T. DPR Komisi 1, 3, dan 10 akan bekerja sama dengan BSSN, KPAI, Kepolisian, dan sebagainya. Saya Melin Fidelia, Dapil 2 Jawa Barat. Dan kaki 10 km ke sekolah, jadikan masa lalu. Sekian, terima kasih.